Beauty is pain katanya. Tapi enggak untuk motor matic asal Italia satu ini. Yes, sekarang Vespa nggak lagi menjadi motor yang nggak begitu oke. Sekarang jadi yang motor yang asik, menyenangkan dipakainya, lincah, bertenaga, dan juga canggih. Kayak apa rasanya? Mari kita bahas. Ini dia Vespa GTS Super Sport 150. Vespa GTS Super Sport 150 ini sebenarnya barang baru teman-teman. Ini versi baru tapi GTS-nya sebenarnya udah lama ya di Indonesia. Ini baru karena ada beberapa penyematan teknologi yang Vespa berikan ke motor ini. Juga ubahannya terjadi di area mesin dan juga beberapa part yang membuat motor ini jadinya semakin menyenangkan. Tapi sebelum kita bahas itu, kalian harus tahu dulu harganya teman-teman. Sekarang Vespa GTS Super Sport 150 ini dijual dengan harga Rp84.550.000. Adalah harga yang fantastis tentu untuk sebuah Vespa, tapi menurut kami harga segitu layak kok. Kenapa? Bagaimanapun, Vespa itu memang selalu menarik ya teman-teman ya. Ikonik banget, berkarakter, dan kelihatan kelasnya gitu. Di versi terbarunya ini, GTS Super Sport 150 sebenarnya nggak tampil dengan banyak perubahan secara desain ya. Motor ini hadir dengan dimensi yang masih sama gambotnya, bentuknya bulat-bulat seksi gitu, gendut teman-teman. Dan ya ada beberapa part yang diubah menjadi pemanis aja. Contohnya di sini, di bagian pelek ini desainnya berbeda teman-teman. Sekarang jadi lebih agak manis gitu ya, kayak bunga-bunga yang berlubang. Tapi ukurannya sebenarnya masih sama. Pun ubahannya terjadi di bagian stop lamp. Desainnya baru sekarang. Dan juga ini area spionnya berubah. Lalu ubahan paling mayornya terjadi di area kokpit ini teman-teman. Ya semua masih agak mirip-mirip lah ya kalau dari jauh ya. Tapi kalau lihat secara detail, ini tuh berubah banyak. Tombol-tombol jadi makin banyak. Di sini juga makin banyak tombol-tombolnya. Dan di sini ada tombol baru nih untuk ngebuka kunci. Ini adalah untuk ngebuka joknya teman-teman. Karena sekarang nggak butuh kunci lagi untuk buka jok ataupun untuk membuka, menyalakan motornya. Karena udah pakai sistem yang keyless. Weh, sekarang pengguna NMAX, ADV atau Vario nggak bisa lagi berbangga atau nyenyein anak Vespa karena sekarang udah keyless nih. Dan kunci keylessnya keren banget nih. Kelihatan nih motor mahalnya. Kalau desain sih urusan selera memang teman-teman. Tapi yang bisa kita ukur secara objektif adalah dari posisi berkendaranya. Saya tunjukin dulu. Tinggi saya 170 cm dan nah, duduk di GTS terbaru ini rasanya masih sama dengan yang lama, identik teman-teman. Karena wheelbase-nya nggak berubah, dimensinya nggak berubah, tinggi joknya nggak berubah. Jadi secara umum sama aja. Khasnya GTS juga punya karakter berkendara yang bongsor teman-teman, sehingga memang lebih intimidatif kalau ketimbang kalian naik Primavera ataupun LX ya, yang saudara bulat-bulatnya. Tapi secara umum GTS itu tetap menyenangkan untuk mengendarai. Apalagi karena di versi terbaru ini sekarang dia hadir dengan penyempurnaan di bagian suspensinya teman-teman. Sehingga motor ini lebih asik dikendarai. Dia punya teknologi anti-dive. Sehingga kalau kita lagi ngerem mendadak atau melakukan pengereman manuver gitu ya, motor ini nggak akan maju ke depan banget, suspensinya ambles gitu. Sehingga membuat kita jadi agak kagok mengendarainya. Dan ubahan di area suspensi itu membuat motor ini jadi semakin menyenangkan dikendarai. Motor ini walaupun besar, lincah, dan enak dibawa meliak-liuk. Lanjut, setelah kita bahas handling dan suspensinya, mari kita bahas juga mesinnya teman-teman. Kita dengerin dulu suara mesinnya, walaupun agak ada background suara kucing di situ ya. Jadi pemanis lah. Oke. Mungkin tadi kalian dengar suara mesinnya ini ketika nyala halus banget teman-teman. Dan memang mesin generasi terbaru dari Vespa ini terbukti lebih halus, lebih bertenaga, lebih kuat teman-teman. Dan sekarang mesin 150 cc 4 klep iGate-nya ini tenaganya dan torsinya naik teman-teman dari versi yang sebelumnya. Sekarang naik sekitar 1 horsepower dan torsinya naik nggak lebih dari 1 Nm, tapi cukup signifikan perubahannya. Dan untuk urusan ECU, camshaft, dan beberapa part lagi pun di-enhance sama Vespa untuk GTS 150 ini.
Dan teman-teman, mesin yang makin bertenaga ini juga disambut sama transmisi yang kuat teman-teman. CVT-nya Vespa ini nggak lagi CVT yang dulu, yang terkenal gerdek gitu ya. Kalau ini sekarang, at least pada saat kondisi prima seperti ini, kondisi baru seperti ini, CVT yang menyenangkan untuk dipakai. Tarikannya kuat di tarikan bawah, menengah ke atasnya pun terasa nggak kehabisan nafas. Dan ini oke dan asik teman-teman. Dan itu pun menunjang efisiensi bahan bakarnya. Kami tes di rute harian, di perkotaan, dan juga dengan jarak tempuh yang cukup dinamis gitu ya. Kami tes motor ini bisa tembus 39,5 km per liter. Irit apa enggak? Ya coba kalian aja yang menjudge motornya itu. Setelah mengetes dalam jangka panjang, kamu jadi tahu dan bisa menilai kalau Vespa GTS Super Sport 150 ini memang ditujukan kepada segmen-segmen tertentu, bukan kaum mendang-mending yang mengincar sebuah motor kepada gayanya, teman-teman. Motor ini memang motor yang berkarakter sekali, ikonik, penuh dengan fashion gitu ya, keren kelihatannya, dan membuat kalian naik kelas kalau pakai motor ini tuh. Dan selama ini memang Vespa tuh hadir dengan motor yang mengarah kepada lifestyle gitu teman-teman, bukan spesifik kepada fungsionalitasnya. Tapi sekarang Vespa bermain lebih cakep teman-teman. Mereka membuat GTS menjadi lebih segar, menjadi lebih fungsional secara teknologi dan juga secara keasikan berkendaranya, sehingga motornya jadi paket komplit nih. Kalau kalian mengincar Vespa sekarang karena rasa berkendaranya, ini adalah Vespa yang tepat untuk kalian. Coba kalian sampaikan pendapat kalian di komentar video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya tentang motor ini di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau itu teman-teman, sekian aja. Saya pamit. Stay safe dan bye-bye.